Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saran dengan NIM 112111374. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melaporkan SPT tahunan untuk pribadi, pegawai ataupun karyawan swasta dengan PPh pasal 21. Baik, untuk tampilan pertama dari DJP online yaitu ada menu, yaitu Anda diharuskan untuk login, yaitu dengan mengetikkan NIK atau NPWP dan kata sandi. Yang perlu dipersiapkan yaitu formulir A1. Ada tulisannya yaitu formulir 1721 A1 itu untuk karyawan atau pegawai swasta. Kemudian kita jika belum pernah, maka kita bisa klik daftar di sini. Tapi jika pernah registrasi tapi lupa kata sandi, kita klik lupa kata sandi terlebih dahulu. Tapi kalau mau diurus ya harus nyiapin EVIN terlebih dahulu. Jika kita sudah pernah registrasi dan kita hafal, kita ketikkan semua, kemudian kita klik login. Nah, kemudian ada kita klik lapor, kita scroll ke bawah, kita klik e-filing. Kemudian akan muncul data riwayat yang pernah kita laporkan SPT terdahulu. Kemudian kita klik buat SPT. Loading dulu. Kemudian kita ada pertanyaan, yaitu apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Karena kita karyawan, kita klik tidak. Berarti klik tidak. Terus kemudian ada pertanyaan, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. Kemudian kita pilih tidak. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh setahun kurang dari 60 juta. Bisa kita lihat di formulir A1-nya. Nah, karena penghasilan saya lebih dari 60 juta di bruto, yaitu ada di kolom nomor 8 pada formulir A1. Bisa kita ketikkan nominalnya. Kalau nggak ketikkan, kita klik tidak. Kemudian akan otomatis Anda dapat menggunakan formulir 17S. Kemudian kita klik aja dengan panduan. Kemudian kita klik yang tulisan SPT itu. Setelah diklik, kemudian tahun pajaknya kita pilih tahun 2023. Kemudian kita status SPT, kita normal karena pertama. Kemudian kita klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, kemudian ada daftar pemotongan pungutan PPh oleh pihak lain yang ditanggung pemerintah. Kita klik tambah. Kemudian kita jenis pajaknya, kita PPh 21. Kemudian kita isian PPP pemotong pungut pajak ada di formulir A1. Kita ke formulir A1-nya, itu ada di atas, yaitu ada tulisan PPP pemotong, kita masukkan. Nah, kita balik lagi ke SPT-nya. Kita ketik. Kemudian otomatis akan muncul namanya. Terus kita masukkan nomor bukti pemotong. Itu ada di atas. Nah, itu kita ketikkan. Kemudian kita isi tanggal, ada di bawah di formulir A1-nya. Kemudian jumlah PPh yang terpotong juga ada di formulir A1-nya.
itu ada di kolom nomor 20. Kita ketikkan nominalnya. Kemudian simpan. Kemudian akan muncul di tabelnya. Kita klik selanjutnya. Kemudian kita masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita lihat saja di kolom nomor 14. Kemudian kita ketikkan pada SPT-nya. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika kita klik iya, nanti akan ada pilihan seperti di bawah. Ketikkan saja berapa angka. Tapi karena kita tidak ada, berarti kita klik tidak. Kemudian kita klik selanjutnya. Terus apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika ada ya kita iya, tapi kalau tidak ya kita klik tidak. Terus kita klik selanjutnya. Kemudian apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika ya iya. Kemudian tapi karena kita tidak, berarti kita klik tidak. Klik tidak. Kemudian selanjutnya. Terus apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong? Kita klik tidak saja. Karena ini misal iya, ya ini contohnya seperti ini. Akan keluar tabel seperti ini. Tapi kita klik tidak saja. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian harta SPT pada tahun lalu. Kita kalau pernah lapor, kita klik dulu. Masih akan ada. Tapi nanti saya beri contoh, misal kita punya harta rumah dan punya harta tabungan. Nanti bisa kita klik yang kolom tambah itu. Biasanya ini bisa diisi seperti tabungan, mobil, kendaraan, dan lain-lain. Nah, misal nanti kita isi rumah. Kita isi rumah ya. Kemudian biasanya kita ada tahun perolehan, misal kita kemudian harga perolehan. Untuk keterangan kalau kita bingung bisa kita skip. Ini biasanya keterangan tuh isinya bebas. Nanti kita skip saja untuk keterangannya. Nanti setelah kita sudah mengklik menulis nama harta, tahun perolehan, kemudian harta perolehan, langsung kita klik simpan. Terus kita tambah lagi kan tabungan, misal kita kode hartanya tabungan, kita banknya ngarang saja. Tahun perolehan, kita klik, kemudian harga perolehan, misal nominal segini. Untuk keterangan kosong, terus kita simpan saja. Maka akan keluar pada tabel tersebut. Kemudian selanjutnya, nah ini loading dulu.
Nah, ada pertanyaan lagi yaitu apakah Anda memiliki utang? Kita klik. Nah, kalau iya ini seperti ini, kita klik saja tidak nanti. Kita klik tidak. Kemudian selanjutnya, apakah Anda memiliki tanggungan? Nah, jika sudah menikah, kita coba klik iya. Nah, seperti ini, ditambahkan saja. Misal anaknya, istrinya, seperti itu. Tapi kita karena tidak, kita klik tidak. Kemudian kita klik selanjutnya. Apakah Anda membayar zakat sumbangan keuangan? Ternyata kita klik tidak. Kemudian selanjutnya itu status kewajiban perpajakan suami istri. Kalau misal itu kawin ya berarti ntar kita jumlah anaknya berapa. Kalau tidak kawin berarti langsung selanjutnya. Kemudian apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal dari pengadilan negeri? Kita klik tidak. Kita klik tidak saja, langsung tidak, kemudian selanjutnya. Nah, ini ada apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Apakah Anda kita selanjutnya saja. Nah, ini udah penghitungan PPh-nya sudah muncul. Jadi ada jumlah PPh yang dipotong oleh pihak lain. Kalau sama maka tidak ada yang terutama, maka nihil. Itu emang harus nihil. Kemudian kita selanjutnya proses kurang lebih bayar, kita klik selanjutnya saja. Nah, ini ada pernyataan yaitu dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya dan bla 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 bla, kita setuju. Kemudian klik selanjutnya. Setelah itu, nah ini proses terakhir yaitu klik di sini untuk mengambil kode verifikasi. Kita klik email saja, bisa saja lewat SMS, cuman ini harus ada pulsa. Nanti kita kirim email saja, terus kita klik OK, kita klik OK. Nah, nanti akan ada kode verifikasi kekirim secara otomatis ke email. Kita cek email saja. Nah, itu ada kode verifikasi, dikopas saja. Kemudian kita balik ke SPT, yaitu kita masukkan kodenya. Nah, kita kirim SPT. Nanti akan terkirim otomatis ke email. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk bukti penerimaan elektronik. Nama saya Nur Saran, kemudian NPWP, tahun pajak yang dilaporkan, dan jenis SPT. Dan terima kasih, seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.